Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Zainal. Semoga di tengah kepadatan agenda Bapak di luar kota, Bapak senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya Pak. Amin Allahumma amin. Pak Zainal, perkenalkan Pak. Nama saya Ahmad Taufik Hidayat, biasa dipanggil Ahmad. Saya merupakan mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Angkasa. Yang dimana pada kesempatan kali ini saya juga berstatus sebagai perwakilan juru bicara dari Lembaga Muda Berilmu, yakni lembaga yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan, pendidikan, dan juga keagamaan, yang telah dikenal positif di kalangan masyarakat Kota Angkasa, mulai dari masyarakat umum sampai dengan jajaran MUI Kota Angkasa dan juga beberapa pihak sekolah SMA negeri di Kota Angkasa, diantaranya adalah SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 3. Dan kebetulan Pak, saya juga merupakan alumni dari SMA Negeri 2. Tetanggaan nih Pak, sama sekolah tempat Bapak mengajar saat ini, yakni SMA Negeri 1. Pak Zainal, sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih Pak kepada Bapak karena telah meluangkan waktunya untuk melihat video ini, dan besar harapan kami Bapak bisa menyimaknya hingga akhir ya Pak. Nah, sesuai dengan saran dari pihak sekolah, Pak, bahwasannya kami disarankan untuk bersilaturahim secara virtual terlebih dahulu dengan Pak Zainal melalui video, maka kami mengirimkan video ini, Pak, kepada Bapak sebagai jembatan atas keterbatasan waktu dan jarak yang kami miliki untuk bisa bersilaturahim secara tatap muka langsung dengan Pak Zainal yang tengah melakukan dinas luar kota, yang insya Allah pulang dengan membawa banyak ilmu dan manfaat. Dan semoga setelah silaturahmi melalui video ini, kita bisa segera bertemu secara tatap muka langsung ya Pak. Amin Allahumma amin. Pak Zainal, selain ingin bersilaturahmi dengan Bapak, tujuan dari kami mengirimkan video ini juga adalah untuk mengenalkan salah satu program dari lembaga kami yang berkaitan dengan pengembangan life skill dan juga moral islami untuk para remaja di Kota Angkasa. Dalam hal ini adalah para pelajar SMA Negeri 1 Kota Angkasa, kepada Pak Zainal selaku pembina kegiatan keagamaan di sekolah tersebut. Pak Zainal, mungkin kita bisa mengetahui bersama Pak bahwasanya perkembangan teknologi saat ini sangat memudahkan kita untuk melakukan berbagai hal dan juga membentuk generasi muda kita yang lebih aktif, kreatif, dan juga up to date tentunya. Dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat dan juga keterbukaan akses informasi yang begitu luas, seharusnya generasi muda kita memiliki kesiapan mentalitas, spiritual, moralitas, dan juga kematangan kemampuan berpikir dan kecerdasan emosional yang memadai, Pak, agar mereka bisa atau mampu mengintegrasikan peradaban kemanusiaan dengan kemajuan teknologi yang ada dan berkembang saat ini, serta memunculkan kepedulian untuk menjadi warga negara atau masyarakat atau generasi muda yang tidak hanya memanfaatkan teknologi untuk kepentingan pribadinya saja, namun juga untuk kepentingan masyarakat luas. Nah, namun Pak, prihatinnya di kondisi yang serba digital saat ini masih ada banyak generasi kita yang mengalami berbagai persoalan, yang hal tersebut akhirnya membuat mereka belum bisa untuk mengembangkan potensi kemampuan berpikir, kecerdasan emosional, mentalitas, moralitas, dan spiritualitasnya dengan optimal. Nah, beberapa persoalan tersebut diantaranya adalah yang pertama, Pak, kemajuan teknologi saat ini tidak dimanfaatkan untuk melakukan berbagai hal-hal yang bermanfaat, malah mereka memanfaatkannya untuk melakukan berbagai perilaku amoral, Pak, seperti perjudian, penipuan, dan juga pencurian data, atau juga perilaku-perilaku asusila seperti pornografi dan juga porno aksi di media sosial, yang dimana hal tersebut akhirnya membuat mereka memiliki keterbelakangan moral. Kemudian yang kedua, Pak, para remaja saat ini masih seringkali tidak bisa untuk memunculkan respon secara tepat atas berbagai dinamika kehidupannya. Kondisi tersebut disebabkan karena di masa peralihan ini, para remaja dituntut untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan pribadinya sendiri ataupun orang lain secara mandiri, dan juga mereka dihadapkan
dengan berbagai persoalan yang begitu kompleks dibandingkan dengan ketika mereka di masa anak-anak. Nah, jika kondisi kematangan emosional dan kemampuan berpikirnya serta mentalitas, moralitas, dan juga spiritualitasnya tidak matang atau memadai, maka jika mereka dihadapkan dengan berbagai dinamika yang ada, mereka akan memunculkan sikap-sikap perilaku yang tidak tepat, Pak. Seperti misalnya gak pede, insecure, krisis identitas, dan lain sebagainya. Yang dimana hal tersebut bisa menjerumuskan mereka kepada perilaku atau pergaulan yang keliru dan juga membawa mereka kepada keterbelakangan moral. Nah, hal-hal tersebut tentunya disebabkan oleh berbagai faktor, Pak. Yang diantaranya adalah masih belum ada banyak dikembangkannya pendidikan life skill yang dilandaskan dengan nilai-nilai spiritualitas di kalangan remaja. Yang dimana, Pak, jika kita melihat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di sana disebutkan bahwasanya tujuan dari adanya pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi para peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cakap, mandiri, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis dan juga serta bertanggung jawab. Nah, dari hal tersebut, Pak, kita bisa memaknai bahwasanya para remaja tidak cukup hanya diberikan pendidikan akademis saja. Mereka juga harus diberikan pendidikan non-akademis, seperti misalnya pendidikan kecakapan hidup atau life skill education untuk mematangkan potensi atau kemampuan berpikir dan juga kecerdasan emosionalnya. Tentunya juga harus didukung dengan pendidikan spiritualitas agar mereka senantiasa belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala agar mereka bisa menghindarkan diri dari pergaulan yang keliru. Nah, dengan pendidikan-pendidikan tersebut, Pak, para remaja bisa menjadi individu-individu atau pribadi-pribadi yang berprestasi, berakhlak mulia dan juga memiliki kepedulian dan empati terhadap sesamanya. Kemudian persoalan yang kedua, Pak, hal tersebut disebabkan karena kondisi pengondisian sosial di era yang serba digital ini masih belum menunjang pengembangan diri para remaja. Mereka seakan-akan dikondisikan terus-menerus dengan adanya berbagai informasi hoax, pornografi, candu game online, gaya hidup hedonis, dan lain sebagainya, yang dimana hal tersebut tentunya jika terus dilestarikan atau dipertahankan akan menghambat pengembangan diri para remaja karena nilai-nilai yang akan diimitasi oleh mereka adalah nilai-nilai yang bersifat buruk. Nah, jika hal tersebut terjadi, maka mereka akan mengalami penurunan moralitas dan juga mentalitas serta spiritualitasnya, Pak. Nah, tentunya untuk bisa menghadapi atau menjawab berbagai permasalahan remaja tersebut, kita harus membuat satu pengondisian baru, Pak, agar mereka bisa melakukan berbagai kegiatan bermanfaat dan juga positif. Misalnya seperti memberikan mereka program pembinaan atau pembimbingan life skill serta pengembangan diri dan juga kepribadian yang tentunya dilandasi atas dasar psikologi perkembangan yang dialami oleh para remaja. Nah, tentunya juga dengan pemberian atau metode pemberian materi dan juga pembelajaran yang kreatif agar mereka tertarik dan juga menyenangi program yang kita berikan. Jika mereka sudah tertarik dan menyenanginya, Pak, maka kita akan dengan mudah bisa mengarahkan mereka untuk menjadi remaja-remaja yang berprestasi, berakhlak mulia, dan juga memiliki empati terhadap sesama. Nah, untuk itulah, Pak, kami dari Lembaga Muda Berilmu dengan program TD on the Road ingin turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat dari pembukaan Undang-Undang Dasar dan juga ingin mendukung pencapaian dari tujuan pendidikan nasional kita. Serta kami juga ingin memberdayakan potensi para remaja agar kompetitif dan berprestasi di bidang akademis maupun non-akademis. Serta juga kami ingin membentengi mereka dari pergaulan yang keliru. Untuk itu, Pak, program TD on the Road ini adalah program yang sangat cocok untuk para remaja dengan berbagai dinamika persoalannya, Pak. Karena mereka sangat membutuhkan nilai-nilai moral dan juga keagamaan sebagai pijakan
atas respon perilaku mereka dari berbagai dinamika kehidupan yang ada di era serba digital ini. Karena program ini nantinya mereka akan mendapatkan materi pendalaman spiritualitas, Pak, menggunakan Al-Quran dan juga hadis sesuai dengan tantangan yang dialami oleh para remaja, dan juga materi pengembangan moral Islami, Pak, dengan mendatangkan ahli di bidang pengembangan spiritualitas, pengamat sosial, dan juga psikolog dengan mengusung tema membangun kecerdasan spiritual dengan penghayatan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahnya, Pak, program Tidak on the Road ini sudah mendapatkan rekomendasi dari Ketua MUI Kota Angkasa dan juga mendapat sambutan hangat dari beliau. Dalam pengadaan di SMA Negeri 1 nanti, rencananya kami juga akan mengundang Bapak Abdurrahman LC selaku Ketua Dewan Fatwa MUI, dan juga di mana program ini tentunya juga sudah pernah diselenggarakan di SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 3, sehingga program ini benar-benar sangat cocok, Pak, untuk para remaja dan mampu menjawab berbagai persoalan yang mereka hadapi di era serba digital ini, sehingga bisa membentuk mereka menjadi pribadi yang berprestasi, berakhlak mulia, dan juga berempati terhadap sesama. Nah, terkait dengan susunan acara, waktu dan tempat pelaksanaan, serta rincian anggaran dan juga susunan panitiaan nanti akan kami kirimkan kami lampirkan dalam proposal yang akan kami kirimkan kepada Bapak dalam bentuk PDF melalui nomor telepon WhatsApp Pak Zainal secara langsung segera setelah Bapak menerima dan menyimak video ini hingga akhir, Pak. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan terkait dengan program Today on the Road kami. Semoga program tersebut dapat membuat para remaja, khususnya para pelajar di SMA Negeri 1 Kota Angkasa, menjadi remaja-remaja yang memiliki kesiapan moralitas, mentalitas, spiritualitas, dan juga memiliki kematangan kemampuan berpikir dan juga kecerdasan emosional yang memadai, sehingga mereka bisa menjadi remaja yang berprestasi, berakhlak mulia, dan juga memiliki empati terhadap sesama. Sekian dari kami. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Zainal yang telah menyimak video ini hingga akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita bisa bertemu segera secara tatap muka langsung. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.